Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siska Aviana NIM 190303604 sebagai pemateri pertama, kemudian M. Anang Ma'ruf dengan NIM 190303603 sebagai pemateri kedua, dan Rusmiati Prasetyo Suci sebagai pemateri ketiga. Kami akan membahas tentang pengembangan kurikulum. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, konsep dan teori kurikulum. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pendekatan pengembangan kurikulum. Yang keempat, kenapa harus berubah menjadi kurikulum 2013. Dan yang kelima yaitu elemen kurikulum 2013. Langsung saja ke materi pertama yaitu konsep dan teori pengembangan kurikulum. Yang pertama, konsep pengembangan kurikulum. Konsep pengembangan kurikulum adalah proses penyempurnaan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajari, kemudian dievaluasi secara terus-menerus. Ada 3 konsep kurikulum, yaitu konsep kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai suatu sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi yaitu kurikulum dipandang sebagai rencana kegiatan belajar bagi murid di sekolah atau sebagai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kurikulum sebagai sistem yaitu kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Kemudian kurikulum sebagai bidang studi yaitu tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Kemudian teori pengembangan kurikulum yaitu suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Bahan kajian dari teori pengembangan kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan dengan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan lain sebagainya. Ada 4 teori kurikulum. Yang pertama yaitu teori kurikulum, yang kedua teori kurikulum formal, yang ketiga teori kurikulum evaluasional, dan yang keempat yaitu teori kurikulum praksiologis. Teori kurikulum yang pertama yaitu teori kurikulum. Teori yang menguraikan pemilihan dan pemisahan kejadian atau peristiwa kurikulum yang berhubungan dengan kurikulum. Yang kedua, teori kurikulum formal, yaitu teori kurikulum yang memusatkan perhatiannya pada struktur isi kurikulum. Yang ketiga, teori kurikulum evaluasional, yaitu teori kurikulum yang mengkaji masalah-masalah pengajaran apa yang berguna bagi kehidupan sekarang. Yang keempat yaitu teori kurikulum praksiologis, adalah teori kurikulum yang mengkaji proses pencapaian tujuan kurikulum. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari prinsip relevansi, prinsip fleksibel, prinsip kontinuitas, prinsip praktis dan efisiensi, dan prinsip efektivitas. Prinsip relevansi yaitu prinsip kesesuaian pendidikan terhadap masyarakat. Kemudian prinsip fleksibel yaitu menunjukkan bahwa kurikulum tidak kaku, dalam arti bahwa ada ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, artinya terjadi secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu prinsip praktis atau efisiensi. Mudah dilaksanakan, penggunaan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Efektivitas belajar peserta didik terutama berkenaan dengan sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajar.
Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip khusus, yang terdiri dari prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Ma'ruf, NIM 1903036023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sebuah kurikulum. Di sini setidaknya ada 5 pendekatan yang digunakan untuk pengembangan sebuah kurikulum. Yang pertama itu ada subjek akademis, yang kedua humanistik, yang ketiga kurikulum berdasarkan kompetensi, yang keempat pendekatan rekonstruksi sosial, dan yang kelima teknologi. Yang pertama adalah subjek akademis, di mana pendekatan ini itu fokus kepada apa-apa saja bahan yang kemudian nantinya akan diberikan kepada peserta didik. Jadi di pendekatan ini kita nantinya akan merancang sebuah pembelajaran atau mata pelajaran apa yang nantinya akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua adalah pendekatan humanistik, di mana fokus pada kurikulum ini itu fokus kepada peserta didiknya atau siswa-siswinya, di mana kita tidak bisa memungkiri bahwasanya emosional dari siswa-siswi sekolah itu sangat penting untuk kemajuan pribadinya dan juga sangat penting untuk kelancaran dalam pembelajaran. Yang ketiga itu ada yang namanya kurikulum berdasarkan kompetensi, di mana di sini fokusnya adalah mengembangkan potensi-potensi siswa yang sudah ada. Jadi siswa yang memiliki potensi dalam bidang tertentu nantinya akan dimaksimalkan kembali dengan adanya pendekatan ini, akan diasah kembali untuk nantinya mencapai tujuan dari kurikulum ini, seperti itu. Yang selanjutnya ada pendekatan rekonstruksi sosial, di mana tujuan kurikulum ini nantinya adalah siswa nanti bisa mengamalkan apa yang sudah dia dapat di sekolahan, dengan cara sekolah itu nantinya akan membuat sistem yang seolah-olah dia itu sudah seperti di masyarakat. Jadi nantinya ketika terjun di masyarakat, siswa ini sudah tidak kagok atau sudah tidak asing dengan hal-hal yang nantinya mungkin akan terjadi di masyarakat. Yang terakhir adalah pendekatan teknologi, di mana pendekatan teknologi ini adalah seperti ini. Kita kan tahu bahwa teknologi itu semakin hari semakin maju, dan juga sekarang sektor pendidikan itu juga tidak kita menggunakan teknologi. Jadi teknologi di sini adalah untuk menunjang kurikulum yang sudah dibuat seperti itu. Ketika teknologi seperti komputer misal itu masuk ke dalam kurikulum, nantinya kan juga akan memudahkan proses masuknya ilmu atau kurikulum yang sudah dibuat seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa harus berubah menuju kurikulum 2013. Karena agar terwujudnya kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sesuai di tantangan zaman, agar peserta didik ke depannya mampu bersaing di masa yang akan datang. Tantangan zaman yang pertama yaitu tantangan internal berkaitan dengan sosial, dampak dari pertumbuhan penduduk usia produktif, dan yang kedua yaitu tantangan perkembangan zaman di mana dibutuhkannya kompetensi pedagogik dan persepsi masyarakat. Selanjutnya,
Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013. Terdapat 4 elemen. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan. Di sini berkaitan tentang peningkatan dan keseimbangan hard skill dan soft skill yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang kedua yaitu standar isi. Standar isi pada kurikulum KTSP 2006 dari kompetensi diturunkan ke mata pelajaran, tetapi pada kurikulum 2013 ini dari mata pelajaran diturunkan ke kompetensi. Kemudian yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses ini meliputi pengamatan, menanya, mengeksplor, mengasosiasi, dan yang terakhir yaitu komunikasi. Pada standar proses ini tempat belajar tidak hanya di kelas tetapi juga perpustakaan, bengkel sekolah atau instansi terkait, dan masyarakat. Di sini sumber belajar tidak hanya guru saja, tetapi TV, radio juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian yang terakhir yaitu standar penilaian. Standar penilaian ini berkaitan tentang hasil tes, kemudian dilanjutkan dengan penilaian otentik yang meliputi keterampilan, sikap, dan pengetahuan, serta guru juga memanfaatkan portofolio dari siswa tersebut. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.